pemirsa, kita lanjutkan acara kita dan selamat datang Jenderal Endro Priyono, Purnawirawan, Jenderal Purnawirawan. Itu bukan bekas, matang ya. Saya mau ke Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan. Terima kasih. Kedengaran. Oke. Saya mengingat begitu banyak tamu terhormat yang punya banyak informasi, saya akan berbicara sesingkat mungkin dan saya bikin pointer-pointer. Poin pertama saya adalah komunisme dan Leninisme sudah bangkrut. Itu penting. Uni Soviet bubar, Eropa Timur sudah jadi kapitalis, sudah jadi anggota NATO, anggota Uni Eropa. Cina jadi kapitalis, Vietnam jadi kapitalis, dan beberapa hari lagi Kuba akan jadi kapitalis. Hotel-hotel mewah Amerika yang terlantar ketika Castro mengambil alih Kuba dimulai dibangun kembali. Oke, jadi sebentar lagi yang tertinggal satu negeri paling unik sejak Tuhan menciptakan dunia. Komunis yang kerajaan yang dipimpin oleh anak muda yang gila. Namanya siapa sih nama itu? Jong-un. Itu anak muda gila. Saya takut nanti di Amerika ada pula presiden gila. Lebih kacau dunia ini. Itu poin pertama Pak Karni. Yang kedua, PKI. Jadi karena komunisme sudah mati, maka sebenarnya itu satu alasan untuk tidak terlalu cemas kepada bangkitnya PKI. Itu cuma salah satu alasan. Alasan kedua, di zaman Orde Lama PKI menakutkan karena mereka memanfaatkan perlindungan Nasakom untuk menteror musuh-musuh politiknya. Untuk akhirnya mengkhianati Presiden Soekarno lewat Gestapo. Jadi bukan hanya musuh politiknya yang bukan PKI, tapi akhirnya Bung Karno pun adalah korban Gestapo. Poin ketiga saya, ini semua sudah diucapkan dan akan selalu diucapkan. Ada TAP MPR nomor 25 kalau nggak salah, tahun 66, dan undang-undang berapa tadi 27 tahun 99 itu melarang ajaran komunisme Leninisme. Jadi sebenarnya aparat keamanan, penegak hukum tidak perlu ragu-ragu, ada dasar hukum untuk bertindak. Oke. Persoalannya adalah setiap undang-undang, aturan itu harus ditafsirkan. Jangan lupa, Tuhan tidak sampai kepada kita lewat kitab suci. Kitab suci ditafsirkan orang, baru sampai kepada kita. Nah, undang-undang juga begitu. Karena itu kita punya hakim, jaksa, dan pengacara. Oke. Nah, persoalannya adalah di sini timbul masalah dalam soal penafsiran. Misalnya, saya punya pengalaman pribadi. Ketika saya sekolah ke Amerika, saya mengumpulkan bahan mengenai dokumen-dokumen pemberontakan PKI tahun 26. Tahun 48 dokumennya cukup banyak di Indonesia. Tahun 65 ada. Karena saya mau menulis sebuah tulisan mengenai perbandingan pemberontakan PKI 26, 48, dan 65. Menurut saya ketiga-tiganya itu putsch, bukan keputusan Politbiro. Gestapo pun bukan keputusan Politbiro. Itu keputusan kecil yang ada di bawah Aidit, yang bekerja sama dengan Syam Kamaruzaman dengan biro khusus. Oke. Jadi karena itu buku saya yang baru, judulnya bukan Gestapo PKI tapi Gestapo 65. Karena itu bukan keputusan PKI sebagai partai, tapi itu keputusan DNID yang dalam bahasa Marxisme itu putsch, perebutan kekuasaan. Begitu. Nah, dokumen itu tunggu dulu. Aidit dan Syam Kamaruzaman bukan Politbiro.
Sam Kamaruzaman bukan Politbiro. Aidit ya. Aidit Politbiro, ketua Politbiro kalau nggak salah. Ya. Keputusan oleh ketua Politbiro. Iya, karena itu grup kecil. Dalam Partai Komunis hal itu selalu terjadi. Oke, di Partai Komunis Uni Soviet begitu, setelah Lenin meninggal itu Stalin yang berkuasa sendiri. Ya. Di Tiongkok juga begitu, Mao sendiri. Dan Mao lah yang melakukan untuk membersihkan lawan-lawan politiknya, dia bikin revolusi kebudayaan. Gitu. Oke, poin yang mau saya katakan di sini soal penafsiran. Dokumen yang saya bawa itu bukan dokumen komunis, tapi disita oleh Kejaksaan Agung. Dan saya kemudian diminta menghadap Kejaksaan Agung, diinterogasi soal itu. Saya katakan itu bukan propaganda PKI, itu dokumen pemberontakan PKI tahun 26, karena saya ingin membuktikan bahwa PKI itu selalu melakukan hal seperti itu. Mereka bilang kalau Bapak perlu baca, Bapak datang ke sini. Ya saya takutlah bolak-balik ke Kejaksaan Agung. Datang, kalau nggak salah kita di Tempo, Anda lah yang menasihati saya bagaimana menghadapi Kejaksaan Agung. Saya ingat betul itu. Saya baru pulang dari Amerika tahun 86. Ya. Jadi kemungkinan perbedaan menafsirkan aturan itu selalu ada. Begitu. Ada yang mungkin sebenarnya belum perlu ditangkap, sudah ditangkap. Itu soal penafsiran. Maksudnya baik, tapi itu soal penafsiran dan itu selalu terjadi. Oke. Poin berikut yang saya mau sampaikan, nah ini ada Pak Agus Wijoyo, jadi saya minta maaf kalau saya salah, Anda bisa koreksi. Soal simposium Arya Duta, saya salah satu pembicara diminta oleh Pak Agus waktu itu. Gagasan utama semula dari acara itu sebenarnya adalah gagasan beberapa anak muda, atau tidak muda, Pak Agus kan tidak muda lagi, pensiunan jenderal, ya, anak-anak korban Gestapo di pihak TNI, korban PRRI Permesta, korban DITII kalau nggak salah, itu berkumpul bersepakat untuk mengatakan marilah kita akhiri dendam masa lalu. Oke, jadi di acara itu saya ketemu Luhut Panjaitan yang omnya ditangkap karena terlibat Gestapo, ya, dan Benny Murdani harus mengatakan, ya sorry, ini aturan berselingkungan, om lu gua tangkap juga, kira-kira begitu. Dia bilang pada saya. Nah, di situ saya ketemu anaknya Aidit, anaknya Nyoto, anaknya siapa lagi selain anaknya Pak Agus dan adik perempuannya, saya ketemu semua. Oke, everything was running well waktu itu. Tapi ketika ini melibatkan massa, ya, di Hotel Arya Duta segala macam orang luar biasa, mencari tempat duduk saja susah. Padahal saya salah satu pembicara, saya harus duduk di lantai sampai dipanggil duduk ke depan. Ketika massa dilibatkan, apa yang terjadi? Tak terkontrol, tak terkendalikan. Yang maksudnya baik, Pak Agus dan teman-temannya, bukan Pak Agus sendiri loh. Anak-anak PKI juga termasuk anaknya DNA Aidit, anaknya Nyoto segala macam. Ketika massa terlibat, mereka nggak mengerti persoalan. Mereka menuntut macam-macam, minta keadilan, Soeharto yang mengadakan kudeta, bla 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 bla, tanpa mereka sadari itu menimbulkan ketakutan di golongan lain, golongan di seberang mereka, golongan anti komunis, yang mereka mungkin tidak sadari. Orang Indonesia bisa marah kepada Pak Harto karena Pak Harto itu KKN dan sebagainya setelah anak-anaknya besar. Tapi dalam hal Soeharto melawan PKI, menurut orang Indonesia, kebanyakan orang Indonesia tidak menganggap Soeharto bersalah. Mungkin pahlawan malah. Saya kira ya, banyak yang mengatakan, dan saya kira banyak benarnya dia menyelamatkan Indonesia dari bahaya komunisme. Boleh kita tidak sependapat dengan itu, tapi itu persepsi banyak orang. Akibatnya orang ketakutan. Jadi counterproduktif, lahirlah teori PKI akan bangkit. Padahal belum tentu itu benar. Bagaimana mau bangkit? Itu kan ideologi bangkrut. Dan siapa yang melindungi PKI? PKI zaman Orde Lama dilindungi oleh Nasakom. Kalau Anda masih ingat berapa banyak profesor yang dipecat karena dituduh komunistofobi, antara lain Mokhtar Kusumatmaja yang kemudian jadi Menlu. Dan di Jogja berapa banyak guru besar ekonomi dipecat
diberhentikan karena dianggap oleh Bung Karno textbook thinking, tidak mau mengerti revolusi. Nah, itu jadi sasaran SEGEMI. Bagi yang muda-muda yang nggak tahu, SEGEMI itu konsentrasi gerakan mahasiswa Indonesia, itu organisasi mahasiswanya PKI, gitu ya. Nah, itu ya, yang saya mau katakan adalah bahwa teman-teman kita, para bekas PKI dan para simpatisannya, ketika mereka berbicara tentang Gestapo yang diadakan di seminar itu, mereka menganggap Gestapo itu tanggal 1 jam sekian setelah Soeharto bertindak. Oke? Mereka tidak melihat itu adalah akibat serentetan peristiwa yang sebenarnya bermula pada tahun 48, peristiwa Madiun, ketika banyak tokoh Islam dan tokoh nasionalis dibantai di Madiun. Kemudian berkembang selama Orde Lama, orang-orang PKI, fellow travelernya, ya, mahasiswanya itu menteror lawan-lawan politiknya. Saya sudah mahasiswa waktu itu dan lihat bagaimana SEGEMI menteror kita-kita yang bukan pengikut mereka. Nah, mestinya kalau mereka bijaksana, mereka meletakkan itu dalam konteks sejarah. Karena itu saya bilang, Anda tidak akan pernah mengerti Gestapo, ya, kalau Anda tidak meletakkan Gestapo dalam konteks sejarah. Anda harus memperhitungkan peristiwa Madiun. Saya adalah wartawan, satu dari beberapa wartawan, hanya ada 2 lagi wartawan yang masih hidup yang ikut operasi Gestapo pada bulan November tahun 65, dan saya menyaksikan itu. Jadi kata membunuh lebih dulu atau dibunuh itu diucapkan oleh orang-orang itu karena mereka trauma peristiwa Madiun. Ketika Gestapo, Madiun itu baru 17 tahun berlangsung. Ingatan orang masih segar. Seperti kita sekarang segar mengingat reformasi, kan baru. Begitulah ingatan orang waktu peristiwa Gestapo, ingatan mereka pada peristiwa Madiun. Nah, ini semua harus diperhitungkan di dalam kita mencoba mengerti pembantaian yang ada. Saya tidak mengatakan pembantaian itu benar, saya tidak mengatakan itu mendukung itu. Saya menyesalkan itu terjadi, tapi itu sebuah tragedi yang harus kita mengerti hanya dengan meletakkannya dalam konteks sejarah. Itu kira-kira poin-poin yang mau saya sampaikan. Kecuali kalau ada yang Anda mau minta saya perjelas. Ya, mungkin narasumber lain nanti. Okay. Terima kasih. Ibu Nursawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak sekalian. Nah, saya ingin kembali kepada topik, benarkah PKI itu bangkit lagi, dan saya mengamini apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Salim Said bahwa komunisme terutama di Indonesia itu sudah tidak mungkin bangkit lagi, tapi hantunya dibangkit-bangkitkan. Nah, yang bangkit justru perilaku politik Orde Baru yang menggunakan isu PKI atau bangkitnya komunisme itu untuk memberangus kebebasan berekspresi. Kemudian buku yang terakhir ini, ya, saya kira itu satu tanda ketidakberadaban kita yang paling nyata, yaitu memberangus buku-buku. Nah, dan akhirnya juga ketakutan kita kepada atribut, kaos, padahal yang kalau kita baca dengan sungguh-sungguh MPR tahun 25, nomor 25 tahun 66, itu yang dilarang kan ajarannya. Dan kemudian rumusannya juga diperbaiki oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003, kebetulan saya ikut dalam proses itu, bahwa di dalam penerapannya harus memperhatikan hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Dan keseluruhannya itu adalah pilar-pilar yang ada di dalam konstitusi kita. Jadi pelanggaran terhadap hak berekspresi, seperti juga misalnya melarang pertemuan-pertemuan, seminar ataupun juga pertunjukan seni dan lain-lain, itu adalah
pelanggaran konstitusi dan itu melanggar kedaulatan hukum kita. Itu yang saya ingin tegaskan. Nah, persekusi-persekusi yang dilakukan oleh aparat keamanan dan atau aparat kepolisian, ya, menurut saya itu merupakan elemen yang kalau dilakukan terus-menerus niat untuk membinasakan sebuah kelompok atas dasar pandangan politik. Dan itu sekarang dirumuskan oleh para ahli sebagai politicide yang merupakan perluasan dari genocide. Nah, saya tidak saya ingin mengingatkan ini kepada aparat keamanan, jangan menambah-nambah bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada tahun 65 sebagaimana dilaporkan oleh Komnas HAM pada tahun 2002 bisa berkembang menjadi sebuah genocide kalau Bapak Ibu aparat keamanan terus-menerus melakukan dan atau membiarkan persekusi-persekusi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran. Nah, ini yang ingin saya ingatkan betul, bahwa bukan tidak mungkin kalau misalnya kita dianggap melakukan genocide itu, maka merupakan kewajiban semua negara untuk mempertanyakan mengapa itu tidak diselesaikan. Nah, saya mengapresiasi sangat tinggi terhadap upaya yang dilakukan dan dimotori oleh Pak Agus Wijoyo dan Pak Luhut Panjaitan untuk mengadakan simposium yang baru pertama kali setelah 50 tahun kita dan negara membincangkan hal ini. Itu saya kira sebuah langkah yang sangat maju. Nah, upaya-upaya yang sekarang menggunakan isu komunisme itu, saya menganggapnya sebuah upaya untuk menghalangi proses rekonsiliasi yang telah ada di dalam nawacita Presiden Jokowi dan berkali-kali memerintahkan apakah itu Jaksa Agung ataukah Menko Polhukam atau juga Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan penyelesaian semua pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, terutama kata-kata terutama ada di dalam nawacita masalah pelanggaran HAM atas peristiwa 1965 dan sesudahnya. Nah, apakah kita akan ke sana, ke arah penghalangan itu atau tidak? Saya ingin bertanya kepada baik itu kepolisian maupun aparat keamanan yang lain. Sebuah inisiatif oleh negara sudah dimulai dengan dimotori oleh Pak Sidarto dari One Team Press, Pak Agus Wijoyo dan Pak Luhut, dan saya memohon dengan amat sangat agar proses penyelesaian masalah 65 dengan pendekatan kesejahteraan itu bisa dilempangkan tanpa halangan-halangan dan tuduhan-tuduhan bahwa itu akan membangkitkan komunisme. Baik, terima kasih Ibu Nur Sabani. Sekarang Direktur Imparsial, Eksekutif Imparsial Al-Arab. Terima kasih Bang Karni. Saya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mau melihat isu ini dalam 3 aspek. Satu aspek hukum, kedua aspek keamanan, yang ketiga dalam aspek politik. Dalam aspek hukum memang ada TAP MPRS nomor 25 serta ada Undang-Undang 2799. Meski tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nur Syahbani bahwa perlu dibaca kembali bahwa TAP MPRS nomor 1 2003 menyebutkan bahwa pelarangan penyebaran tersebut harus menghormati hukum, HAM, dan demokrasi. Nah, itu artinya sesungguhnya tindakan-tindakan di dalam aparat penegak hukum untuk melakukan pelarangan tentu harus berbasiskan pada norma-norma hukum, norma-norma HAM, dan serta sistem demokrasi yang kita anut. Apa yang terjadi belakangan ini sebenarnya pelarangan-pelarangan
sudah dilakukan secara berlebihan dan sudah tidak proporsional. Salah satu hal misalkan sweeping buku terhadap mereka-mereka buku-buku yang dianggap menyebarkan paham komunisme, ini sesuatu yang dalam beberapa kasus sangat berlebihan dan tidak tepat dan serta tidak proporsional. Saya misalkan Bung Karni ada buku yang ikut kena sweeping berjudul Orang-orang Bersimpangan Kiri Jalan yang ditulis oleh Sohogi, aktivis era 65, yang secara pemikiran Sohogi adalah tokoh muda pada era 60-an yang sangat kritis terhadap Bung Karno dan juga kritis terhadap komunisme pada era tersebut, lalu membuat skripsi yang mencoba mengulas secara kritis tentang peristiwa pemberontakan 48 di era peristiwa di Madiun tersebut. Nah, mengapa buku ini juga kemudian menjadi bagian yang ikut kena sweeping? Mungkin yang men-sweeping tidak bisa membaca konteks di dalam buku itu. Yang kedua, pelarangan buku Palu Arit di Ladang Tebu yang ditulis oleh Hermawan Sulistyo, yang menurut saya ini satu disertasi S3 yang dibuat seorang dokter bernama Hermawan Sulistyo, peneliti yang sangat kritis serta memberikan sajian yang lebih komprehensif tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tahun 65 yang sudah lolos dalam seleksi kejaksaan juga kemudian kena sweeping. Lagi-lagi itu beberapa kasus, banyak kasus lain yang sebenarnya salah melakukan pelarangan ataupun sweeping buku. Tapi prinsipnya gini, menurut keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010, saya rasa Pak Mahfud di sini ada, Jaksa Agung pun tidak boleh secara absolut untuk melakukan proses pelarangan terhadap buku, karena di dalam negara hukum perlu dikedepankan prinsip yang disebut dengan due process of law. Oleh karenanya, pelarangan terhadap buku hanya bisa dilakukan di dalam sistem peradilan. Tidak bisa otomatis negara ataupun pemerintahan ataupun Kejaksaan Agung dengan serta-merta melakukan pelarangan. Ini putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Sehingga segala bentuk sweeping terhadap buku adalah satu tindakan yang bertentangan dengan hukum, khususnya bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dikeluarkan pada tahun 2010 yang menyebutkan semua harus berdasarkan prinsip due process of law melalui sistem peradilan. Yang kedua, dalam aspek hukum juga, problemnya adalah Bang Karni, terminologi tentang penyebaran paham komunisme sebagaimana diatur dalam TAP MPR plus Undang-Undang 2799 memang masih multitafsir dan karet yang kemudian kadangkala menimbulkan ruang terjadinya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Dalam sisi lain juga menimbulkan seringkali stigmatisasi dan labelisasi terhadap komunisme itu sendiri. Di masa Orde Baru kita sering lihat mahasiswa yang melakukan demonstrasi terhadap rezim pemerintahan Soeharto dituduh komunis, buruh yang menyuarakan hak-haknya di masa rezim pemerintahan Soeharto dituduh komunis, petani yang menyuarakan hak-haknya dituduh juga komunis. Jangan sampai kemudian ruang multitafsir tadi menimbulkan apa yang disebut dengan stigmatisasi dan labelisasi. Ini yang menurut saya menjadi sangat berbahaya ketika kita terjebak dalam ruang stigmatisasi dan labelisasi tersebut. Yang nyatanya sebenarnya mereka sedang melakukan kritik terhadap kekuasaan, sedang menyuarakan hak mereka, tetapi dihajar dan dipukul karena isu-isu tadi komunisme. Kedua, dalam aspek keamanan, dinamika isu komunisme kekinian sedang terjebak dalam situasi apa yang disebut dengan sekuritisasi. Barry Buzan, seorang pemikir keamanan kekinian kontemporer, menyebutkan bahwa hati-hati sebuah pemerintahan demokrasi terjebak dalam situasi sekuritisasi. Sekuritisasi adalah sebuah dinamika politik dan di mana sebuah isu dipolitisasi menjadi satu isu ancaman keamanan nasional yang kemudian memerlukan satu tindakan-tindakan yang ekstra legal dan kadangkala represif. Yang padahal isu tersebut sebenarnya sama sekali tidak menunjukkan ancaman terhadap keamanan nasional, tetapi dipolitisasi untuk dimasukkan di dalam isu terhadap ancaman keamanan nasional. Sekuritisasi adalah ruang persimpangan antara demokrasi dan otoritarianisme. Dalam konteks isu komunisme yang berkembang di Indonesia, saya menganggap isu komunisme akhir-akhir ini masuk dalam jebakan ruang kondisi keamanan yang disebut oleh Barry Buzan dengan situasi sekuritisasi tadi, yang berimplikasi kadangkala melibatkan kekuatan-kekuatan ekstra legal untuk mengantisipasi persoalan isu tersebut yang sering disebutkan seringkali berujung pada pendekatan pelibatan militer untuk mengatasi isu tersebut. Dan itu terjadi di Indonesia hari ini. Bagaimana dalam beberapa kasus sekuritisasi terlihat bagaimana di Ternate atau di Yogyakarta militer terlibat di dalam penanganan isu tersebut. Padahal Undang-Undang TNI nomor 34 2004 secara jelas dan tegas menyebutkan, pasal 7 ayat 3 menyatakan operasi militer selain perang di dalam membantu kepolisian ataupun dalam mengatasi keamanan di dalam negeri
hanya bisa dan boleh dilakukan jika ada keputusan politik negara. Yang dimaksud dengan keputusan politik negara di dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang TNI adalah keputusan Presiden dengan pertimbangan DPR. Tidak bisa dan tidak boleh TNI terlibat di dalam operasi di dalam negeri, dalam operasi selain perang, kalau tidak ada keputusan Presiden. Itu aturan yang jelas dan clear. Saya rasa Prof. Mahfud adalah seorang Menteri Pertahanan yang juga terlibat di dalam pembahasan Undang-Undang Pertahanan plus Undang-Undang TNI, meski selesai ketika pasca Undang-Undang Pertahanan ya Prof ya. Tapi secara clear pasca reformasi tentara hanya bisa dan boleh dalam operasi-operasi misalkan di dalam negeri jika ada keputusan dan politik negara, dalam hal ini keputusan Presiden. Dalam konteks itu sebenarnya agak kurang tepat dan kurang proporsional jika militer cukup aktif terlibat dalam mengatasi persoalan-persoalan isu komunisme di dalam negeri. Kalau ada keputusan politik Presiden yang berbentuk tertulis dengan pertimbangan DPR, mungkin bisa dilibatkan dan diperbolehkan mengacu kepada Undang-Undang TNI. Itu dalam aspek keamanan. Hari ini kita terjebak dalam dinamika sekuritisasi. Dari Buzar menyebutkan ini fenomena terjadi di negara-negara pasca otoritarianisme yang kecenderungannya adalah kita berada dalam persimpangan antara ini memperlihatkan ancaman itu adalah terorisme. Dinamika ancaman ISIS itu menjadi persoalan serius, sehingga ketika kita ribut di dalam negeri persoalan komunisme, tentu realitas politik luar negeri akan tertawa. Ada apa dengan Indonesia? Realitas politik keamanan global hari ini adalah terorisme. Plus di Indonesia, fakta ancaman yang ada di Indonesia adalah terorisme, konflik internal berbasiskan SARA, itu juga realitas ancaman, sehingga Yugoslavia bubar sebagai negara karena konflik internal karena faktor SARA, Rwanda ribut, Sudan ribut, Timur Tengah, Suriah, Mesir juga ribut. Ini persoalan-persoalan konflik internal dengan basis SARA yang menjadi persoalan yang lagi-lagi bukan komunisme menjadi dinamika ancaman di level global ataupun nasional, Bung Karni. Jadi kita itu kira-kira sejenak,